نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang khatib muliakan, pertama dan utama khatib mengingatkan untuk dirinya dan untuk seluruh saudaranya kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan takwa yang berdasarkan tuntunan, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah dan mendatangkan atau menjadi sebab yang sangat bermanfaat bagi mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, menceritakan kepada kita semua, anna rajulan qala ya Muhammad ya sayyidana wa ibna sayyidina wa ya khairana wa ibna khairina. Bahwasanya ada seorang laki-laki mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai orang terbaik di kalangan kami, anak terbaik di kalangan kami. Wahai Muhammad, wahai pemimpin kami, wahai anak pemimpin kami, orang terbaik di kalangan kami, anak dari anak terbaik di kalangan kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar ucapan laki-laki ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, alaikum bitaqwakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, wala yastawiyannakum asyaitan, jangan sekali-kali setan memanfaatkan kamu, menggelincirkan kamu. Ana Muhammad ibnu Abdullah, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Wallahi, demi Allah,
ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak suka, aku tidak senang kalian mengangkat kedudukanku melebihi kedudukan yang telah Allah tetapkan untukku. Hadis yang mulia ini ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Syekh Shuaib Al-Arnaud dalam ta'liqnya terhadap kitab Musnad, bagi juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Hadirin kaum muslimin, yang semoga kita diberikan kepahaman dan keteguhan di dalam menjalani Islam sesuai sunnah. Hadis yang mulia ini di dalamnya mengandung berbagai faidah penting untuk hidup dan kehidupan kita kaum muslimin. Dan di antara faidah penting itu menjelaskan tentang hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di kalangan kita atas nama cinta kepada beliau lalu mencintai beliau dengan cara-cara yang dibenci oleh beliau. Di antara hakikat Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang mulia ini, yang pertama, beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesembahan yang disembah bersama Allah, apalagi sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dengan tegas mengatakan, Ana Muhammad ibnu Abdullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah, aku adalah hamba Allah. Maka sebagai hamba Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti kita. Sama-sama dibuat dari bahan dasar yang sama. Adam alaihissalam sebagai bapak manusia ciptakan dari tanah, sedangkan keturunannya adalah percampuran dari air mani, sperma sang ayah dengan sperma sang ibu. Jadi kalau ada yang meyakini Nabi Muhammad SAW diciptakan dari bahan dasar yang lain dari bahan dasar manusia, maka orang ini telah berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah sama seperti kita bahan dasarnya. Beliau adalah manusia bagaimana kita. Sebagai hamba Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengesakanku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap kata-kata perintah ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim, maka maksudnya adalah mengesakan Allah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Meskipun beliau seorang hamba, beliau adalah hamba pilihan, hamba yang telah disucikan hatinya dan telah ditetapkan kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau adalah hamba pilihan Allah yang paling sempurna. Itulah hakikat yang pertama. Beliau adalah hamba Allah, tidak berhak untuk disembah. Tidak boleh seorang muslim yang meminta apapun hajatnya, memohon perlindungan atas segala permasalahan yang ditakutinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi minta-minta kepada selainnya.
Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza sa'alta fas'alillah," kalau kamu minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah," kalau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Bahkan ketika Nabi masih hidup, ada orang mengatakan, "Masya Allah wa sya'a Muhammad," atas kehendak Allah, atas kehendak Nabi Muhammad, atau apa yang hendak oleh Allah, apa yang hendak oleh Muhammad. Maka Nabi marah, "Apa engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah?" Nabi memerintahkan apa? "Qulu," katakanlah olehmu, "Masya Allah wahdah," atas kehendak Allah saja. Atau dalam hadis yang lain, "Masya Allah tsumma sya'a Muhammad," apa yang hendaki Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Hadirin rahimakumullah, apapun yang kita inginkan, meminta rezeki, keselamatan, kesehatan, kesembuhan dari penyakit, bahkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, mintalah kepada Allah, bukan kepada beliau. Katakanlah dalam doa-doa kita, "Ya Allah, aku mohon syafaat Rasulmu, aku mohon syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukku, ayah bundaku, keluargaku, dan seluruh kaum muslimin." Itu yang betul. Itulah hakikat pertama. Nabi sebagai hamba, maka ia tidak boleh disembah. Makanya di antara doa Nabi, "Allahumma la taj'al qabri wasana yu'bad." Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini peringatan keras dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai wujud di antara rasa kasih sayang beliau kepada umat ini. Apa gunanya ibadah yang bertahun-tahun kita bangun dan kita kerjakan jika tercampur dengan kesyirikan kepada Allah? 70 tahun kita nunggang-nungging ruku dan sujud, haji berkali-kali, menyekutukan Allah sekali, hapus seluruh amalnya itu. Kalau mati dalam kondisi seperti itu, diharamkan nikmat kubur, diharamkan syafaat Rasul, diharamkan jannah, diharamkan memandang wajah Allah, dihalalkan neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hakikat yang kedua, berdasarkan hadis tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasulullah. Maka beliau sebagai Rasul ini bukan karena hasil usaha. Ada yang berpandangan risalah menjadi Nabi dan Rasul itu bisa didapat dengan usaha. Tidak. Itu adalah pilihan Allah kepada siapa yang dihendakinya. Nabi sebagai Rasul, ia memiliki tugas yang sangat mulia, sehingga siapapun yang mengikuti jejak Rasul, maka tugas-tugas ini harus melekat di dalam dirinya. Apa tugasnya? Yang pertama, tablighur risalah, menyampaikan risalah tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin. Apa yang diajarkan Allah yaitu. Dan itulah yang Nabi lakukan. Nabi tidak menambah-nambah apa yang diperintahkan. Nabi nggak ngurang-ngurangin apa yang diperintahkan. Maka kalau kita sebagai dai, mubalik, atau siapa saja kaum muslimin mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan agama ini apa adanya. Jangan diembel-embeli, ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Karena nggak cocok di sini, karena nggak cocok di situ. Tugas mulia yang kedua, bayanu dinil haqqi linnasi, menjelaskan agama Allah yang hak ini kepada manusia. Apabila Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut
wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun mendengar dari umat ini, tidaklah pun seorang pun dari umat ini mendengar tentang diutusnya diriku, tentang diriku, apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Nasrani, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak menjadi muslim, melainkan tempatnya di dalam neraka, tempatnya adalah di neraka. Maka seorang muslim jelaskan, Islam itulah agama yang dibenarkan oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Tidak akan pernah sia-sia orang yang menyatakan Islam, istiqomah di atas Islam dan mati di atas Islam. Tidak akan sia-sia. Meskipun dia pulang menghadap Allah menyundul langit dosanya. Kalau diumpamakan seperti itu, kalau dia masih seorang muslim, punya harapan diampuni, punya harapan untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi menjelaskan apa adanya. Makanya Nabi sampaikan ketika ada pembantunya dari kalangan Yahudi yang sakit, beliau datangi. Bukan ditanyakan mau makan apa, bukan ditanyakan mau minum apa, tidak. Nabi katakan, aslim, Islamlah kamu. Maka sang anak melihat bapaknya, kata sang bapak, taatilah Rasulullah SAW. Maka sang anak Yahudi itu pun masuk Islam. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin merasa malu umumnya dengan agamanya, takut mengatakan agamanya itu adalah agama yang benar. Jangankan untuk mendakwahi tetangganya yang masih non muslim, muslim yang KTP-nya Islam namun pengen masuk neraka, bahagia masuk neraka katanya, enak di neraka, banyak orang terkenal. Ini PR untuk kita semua. Kita tidak dakwahkan, kita tidak doakan. Kemudian yang ketiga, tugas mulia Nabi kita Muhammad SAW, at-tabsyiru wal inzar, memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Yang hari ini kita hanya diminta untuk memberikan kabar gembira saja. Ketika kita menyampaikan ancaman-ancaman yang diancamkan Allah dan Rasulnya, banyak orang mengatakan itu seruan intoleran, itu ujaran kebencian. Padahal kita membacakan firman Allah, membacakan sunnah yang berisi ancaman-ancaman. Siapa yang diberikan kekuasaan misalnya, menjadi pemimpin lalu menipu rakyatnya misalnya, maka dia akan membawa bendera pengkhianatan di yaumul qiyamah. Makhluk akan menyaksikannya. Kemudian yang berikutnya, tugas Nabi kita Muhammad SAW, iqamatu syar'illah bainal ibadi wa siyasatu al-ummah bihi, menegakkan syariat Allah di tengah-tengah manusia dan memimpin umat ini dengan syariat Allah. Ini tugas Nabi Muhammad SAW, menetapkan aturan Allah di tengah-tengah hamba. Yang mencuri, jika buktinya benar mencuri, dipotong tangannya. Yang berzina dicambuk 100 kali kalau dia memang apa? Belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, dia dirajam sampai mati. Yang membunuh dikisos. Dan banyak hukum-hukum Allah. Dan memimpin umat ini dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syariat Allah ini, hadirin rahimakumullah, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, jujur hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang dicari. Selama di dalam diri kita ada hubbur riasah, cinta-cinta kepemimpinan, pasti tidak akan pernah ada persatuan, kekompakan dan kejujuran dalam persaudaraan. Karena masing-masing kita akan berpikir, saya dapat apa? Kalau seorang muslim tidak demikian, saya berpikir Allah ridho atau tidak dengan saya itu. Hadirin rahimakumullah, masih banyak hal-hal lain yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan walaupun singkat,
bermanfaat buat kita semua untuk mengingatkan ketika seorang muslim, seorang di antara kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ikrar yang mulia. Kita hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Kita yakin apa yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang akan mengecewakan penyembahnya, yang akan merugikan penyembahnya di yaumul qiyamah. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau adalah hamba Allah seperti kita, sama-sama beribadah kepada beliau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyampaikan risalah. Oleh karena itulah semoga Allah memberikan faidah dari apa yang khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi min ayatihi wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hamba ketika mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka tentu harus ada kewajiban yang kita tunaikan. Yang pertama, mengimani beliau adalah utusan Allah, mengimani bahwasanya agama yang beliau bawa adalah agama yang diterima Allah, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya sudah sempurna beliau jelaskan, sehingga apapun yang dibutuhkan kita untuk selamat dunia akhirat sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah mencintai beliau, kecintaan yang melebihi cinta kita pada diri kita, ayah bunda kita, harta benda kita, bahkan seluruh manusia. Kecintaan yang membuat kita setia kepada Islam dan sunnahnya. Bukan ngomong cinta namun menyelisihi agamanya. Bukan namanya cinta saat kita mengatakan cinta lalu menyelisihi orang yang kita cintai. Berikutnya, termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita semua memupuk rasa rindu kita untuk menjadi penghuni surga bersama beliau. Lihatlah bagaimana harapan para sahabat. Di antaranya ada sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak ada kekafiran di dalamnya, kenikmatan yang tidak akan pernah habis, kenikmatan di dalam surga. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, menemani Nabi Muhammad di surga tertinggi yang kekal abadi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk umat beliau yang setia kepada Islam dan sunnahnya, dan dengan rahmat Allah mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka hayatan tayyibah wa mitatan ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma nabiyyina Muhammadin bighairi hisabin wala adzabin innaka ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma ansur man nasraddin, Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.